Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain Laraka ingin menjelaskan beberapa penjelasan mengenai sayuran dan manfaat sayuran. Di sini ada 5 sayuran yang saya ambil. Yang pertama itu ada terong, yang kedua ada kangkung, yang ketiga ada timun, yang keempat ada bayam, dan yang kelima ada buncit. Pertama saya akan menjelaskan terong. Terong atau bisa disebut terong, Solanum melongena, merupakan salah satu sayuran dalam bentuk buah tanaman. Tanaman terong ini yang dalam bahasa Inggris disebut eggplant merupakan tanaman daerah tropis yang berasal dari benua Asia, terutama Indonesia, India, dan Myanmar. Terong merupakan jenis sayuran yang dapat tumbuh di iklim subtropis maupun iklim tropis. Tanaman terong merupakan jenis dikotil, berbakar tunggang, dan berbentuk perdu. Batang tanaman ini berukuran pendek, berbentuk bulat, berbulu, berdiri tegak dengan tinggi 50-150 cm. Batangnya bercabang dan berkayu tetapi tidak kokoh, sehingga saat berbuah lebat diperlukan air, yaitu suatu alat penegak yang terbuat dari batang bambu untuk menyangga tanaman. Yang kedua adalah kangkung. Kangkung merupakan tanaman yang tergolong ke dalam sayur-sayuran yang sangat populer karena masyarakat, khususnya di Indonesia, hampir setiap individu menyukai kangkung di Indonesia. Dimasukkan ke dalam menu makanan seperti tumisan, sayur asam, opor, dan sayur perlengkapan pada gado-gado. Selain rasanya yang lezat, kangkung harganya relatif murah. Selain dijadikan sebagai menu masakan, kangkung juga dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Salah satunya adalah berfungsi sebagai menegakkan saraf dan obat tidur. Yang ketiga adalah mentimun. Timun atau ketimun adalah tumbuhan yang berasal dari suku Cucurbitaceae atau labu-labuan yang menghasilkan buah yang dapat dimakan. Tumbuhan timun hidup berambat, dan apabila tanaman ini sudah berbunga dan berbuah, maka tumbuhannya akan mati, atau dengan kata lain, mentimun adalah tanaman semusim. Buah mentimun memiliki bentuk buah memanjang dengan warna hijau dengan garis putih ke kuning-kuningan ketika masih muda, dan akan berwarna lebih hijau hingga putih ketika semakin tua umur buahnya. Dan yang keempat itu adalah bayam. Di sini sayur bayam. Ini adalah gambar sayur bayam. Sayur bayam adalah satu jenis tanaman daun yang dapat tumbuh di daratan rendah maupun tinggi dan berbentuk tumbuhan di daratan rendah maupun tinggi dan berbentuk tumbuhan semenjak
Hal 27. Tanaman bayam berasal dari daerah Amerika tropik. Bayam merupakan tanaman sayuran yang dikenal dengan nama ilmiah Amaranthus atau SPP, disingkat dengan SPP. Kata marant dalam bahasa Yunani Yunani berarti everlasting, abadi. Tanaman bayam pada mulanya hanya digunakan sebagai tanaman hias. Namun dalam masa perkembangan selanjutnya, tanaman bayam dipromosikan sebagai bahan pada sumber protein. Menurut Slate 2010, bayam adalah salah satu sayuran yang paling bergizi. Bayam bermanfaat mencegah berbagai penyakit karena melindungi dan memperkuat tubuh melalui berbagai cara. Dan yang terakhir adalah buncis. Ini adalah gambar buncis. Buncis merupakan sayuran sejenis potong-potongan yang sering kita temukan dan dapat memanfaatkan buah, biji, dan daunnya. Nama buncis ini berasal dari Belanda, yaitu bonties tanaman. Bonties tanaman ini tergolong monokotil atau berbiji tunggal, memiliki akar tunggang, sisi yang panjang, dan memerlukan tiang untuk memanjat karena tanaman yang satu ini tumbuh secara melilit. Dipercaya bahwa sayuran ini berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. dari berbagai macam sayur-sayuran di sini ada terong yang gambarnya seperti ini, kangkung yang gambarnya seperti ini, timun gambarnya seperti ini, ada bayam seperti ini, buncis seperti ini. Jadi semua sayur-sayuran itu ada manfaatnya dan masih banyak lagi sayur-sayuran yang belum masih banyak lagi sayur-sayuran yang belum kita kenal, tapi saya hanya menjelaskan 5 sayuran yang saya ketahui dan manfaatnya. Untuk itu, apabila Anda kurang puas dengan penjelasan atau penjelasan saya, maka kita bisa sharing-sharing ke tempat lain atau bisa dibuka-buka di Google. Baiklah, itu penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cepat coba baru so kita. Pakai pegang ke sana itu ya supaya napkan tangan apa cerita. Bisa apa masuk pulangin?